Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing mengenai materi Ma'rifatul Insan sebagai bentuk pengerjaan evaluasi tengah semester untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelum masuk ke materi, ada satu kutipan yang bagus mengenai menuntut ilmu dari Hasna Al-Bahri yang berbunyi, jika seseorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan, dan di lidahnya, serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah. Ada 4 topik pembahasan yaitu Ma'rifatul Insan, Haqiqatul Insan, Taqatul Insan, dan Nafsul Insan. Langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu Ma'rifatul Insan. Definisi manusia. Manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa walau bahwa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, dan mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas. Ma'rifatul Insan mempunyai 2 kata yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat yang berarti mengenal, sedangkan insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah Ma'rifatul Insan sendiri merupakan proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia itu sendiri terdiri dari 3 unsur utama sesuai pada Quran surah Shad ayat 72, yaitu dari fisik, segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Yang kedua adalah ruh, merupakan mental yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga adalah akal. Hal ini merupakan hal yang membedakan manusia lain yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir dan lain-lain. Ketiga unsur tersebut hendaklah harus selalu kita syukuri dengan cara menjaga dan mengembangkan unsur-unsur tersebut. Manusia sendiri memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan makhluk yang lain. Dengan tujuan diciptakan manusia diantaranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Jadi, yang merupakan tugas utama dari kita sebagai makhluk Allah yaitu menyembah Allah. Yang kedua, sebagai pemimpin di muka bumi. Selain menyembah Allah, manusia juga diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga adalah sebagai pembangun peradaban. Manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban dan sejarah yang baik, seperti Rasulullah yang telah mampu membangun peradaban yang dulunya gelap gulita zaman jahiliyah menjadi lebih baik. Materi yang kedua yaitu Haqiqatul Insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia jika dirangkum dari dalil-dalil yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang diciptakan. Sebagai makhluk ia diciptakan atas fitrah Islam sebagai makhluk-makhluk yang lain. Sebagai manusia dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya. Namun ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Yang kedua adalah mukarram atau yang dimuliakan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. Berapapun ia tercipta dari tanah liat ataupun air hina, akan tetapi Allah tetap menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia. Hanya berstatus sebagai manusia saja orang sudah dipanggil Al-Mukarram, yang artinya yang dimuliakan. Yang ketiga mukhalifah, yang ketiga adalah mukallaf, yang diberikan beban. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjalankan khalifah di muka bumi ini. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Sesuai Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dari berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar dengan segala ketundukan dengan ikhlasan kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Yang ketiga adalah mukhayyar, yang bisa memilih. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Quran surah Al-Insan ayat 3.
Kalau Allah menghendaki, manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran, sehingga ia tidak dapat memilih apa yang ia hendak lakukan. Keistimewaan hati dan akalnya itu, manusia menjadi makhluk pilihan sehingga ia bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Lalu ada materi yang ketiga adalah takotul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain, dan dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan atau kesanggupannya. Terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah potensi pendengaran. Artinya, arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik. Lalu ada potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan manusia dengan macam-macam objek yang lainnya. Lalu ada potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Lalu ada penyakit jasad dan penyakit jiwa, Mustaq 2006. Al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya untuk menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berniaga dan pada hal sosial lainnya. Al-khiyanat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Lalu ada kal-an'am, bagaikan binatang ternak. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Masuk materi yang ketiga yaitu nafsu. Masuk materi yang keempat yaitu nafsul insan. Salah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala adalah diciptakannya an-nafs, jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan atau sebagainya. Demi jiwa serta pencempurnaan ciptaannya, maka dia, Allah, mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10. Jiwa manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, jiwa yang arruh atau kolbunya dapat mengendalikan hawanya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah adzikir. Lalu ada yang kedua adalah jiwa yang ruhnya tarik-menarik dengan hawa nafsunya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungan masih terpengaruhi oleh rasio. Lalu yang ketiga adalah jiwa yang ruhnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka jiwa seperti ini kecenderungan adalah kepada asyahwat semata. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira semua materi sudah disampaikan. Selamat beristirahat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.